Hari ini kita bahas tentang eksekusi tingkat tinggi. Saya adalah Gudao Yehua. Perbedaan terbesar antara satu orang dengan orang lain sebenarnya hanya satu hal, eksekusi. Pertama, mari kita bongkar satu kesalahpahaman. Jangan menyamakan kerja keras dengan eksekusi. Kerja keras itu sering hanya dorongan sesaat. Hari ini ingin diet, lari 2 putaran. Besok capek, langsung berhenti. Eksekusi itu adalah kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu tanpa peduli kamu ingin atau tidak. Seperti ketika kamu lapar, kamu harus makan. Tidak perlu dilema, tidak perlu berpikir, langsung lakukan saja. Banyak orang eksekusinya buruk. Akar masalahnya cuma satu. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya mereka inginkan. Kamu tanya dia mau apa, langsung jawabnya mau cari uang. Tapi uang itu hanya alat, bukan tujuan. Itu seperti kamu bilang ingin menyetir mobil, tapi tidak tahu mau kemana. Akhirnya cuma muter-muter di tempat. Saya dulu punya rekan kerja. Setiap hari bilang mau bikin usaha sampingan. Hari ini belajar ini, besok belajar itu. Setengah tahun berlalu, tak satu pun yang berhasil. Belakangan dia baru sadar. Sebenarnya dia bukan ingin cari uang, tapi takut dipecat, merasa tidak aman. Yang dia benar-benar inginkan adalah penghasilan tambahan yang stabil. Setelah paham itu, dia fokus membuat template PowerPoint PPT untuk dunia kerja, tanpa harus memaksa diri bekerja 1 jam tiap malam. 3 bulan kemudian, dia dapat penghasilan pertama. Lihat, semakin spesifik tujuanmu, semakin kuat keinginanmu, semakin mudah kamu mengeksekusinya. Kamu bergerak bukan karena dipaksa, tapi karena dorongan alami dari dalam diri. Ada juga orang yang bilang, aku harus mengandalkan kemauan keras untuk bertahan. Kalimat ini sebenarnya salah. Kemauan itu seperti baterai ponsel. Semakin kamu merasa suatu hal menyakitkan, semakin cepat energimu habis. Kalau kamu memaksa diri belajar 2 jam setiap hari, tapi selama belajar pikiranmu cuma kapan selesai ya, itu tidak efisien sama sekali. Tapi kalau hal yang kamu pelajari bisa membantumu mencapai tujuan, tanpa disuruh pun kamu akan meluangkan waktu untuk belajar. Tubuh kita secara naluriah mencari kesenangan dan menghindari rasa sakit. Kalau suatu hal membuatmu merasa berat, tubuhmu akan menolak. Hal yang melawan naluri seperti itu tidak akan bisa bertahan lama. Eksekusi sejati pada akhirnya adalah tanpa usaha, bukan berarti pasrah atau tidak melakukan apapun, tapi melakukan sesuatu dengan sejalan dengan hati, tanpa perlawanan batin. Saya punya teman yang membuat konten di media sosial. Orang lain melihat dia unggah video setiap hari, mengira dia sangat disiplin. Padahal dia bilang, aku sama sekali tidak merasa sedang berjuang. Dia hanya ingin membagikan ilmu dunia kerja. Dan melihat pengikutnya berkata, ini bermanfaat, membuatnya sangat bahagia. Hal-hal yang tidak berhubungan dengan tujuannya, dia tidak pernah sentuh. Teman mengajaknya minum, dia bilang itu akan ganggu aku nulis skrip. Nonton video pendek, lewat 10 menit, langsung dia tutup. Bukan karena dia menahan diri, tapi karena hal-hal itu tidak menyentuh keinginannya yang sejati. Jadi dia memang tidak tertarik. Dalam keadaan seperti itu, melakukan sesuatu terasa alami, tanpa konflik batin, tanpa perlu bertahan. Seperti makan atau tidur, tidak butuh niat kuat untuk melakukannya. Selain itu, hanya punya pengetahuan tanpa tindakan tidak ada gunanya. Kamu bisa baca 10 buku tentang cara menghasilkan uang, dengar 20 kelas tentang bisnis sampingan, tapi kalau tidak bertindak, tetap saja tidak akan dapat uang. Seperti kata Wang Yangming, mengetahui kebaikan harus diwujudkan dalam tindakan. Artinya, kamu harus bertumbuh melalui tindakanmu sendiri. Kebijaksanaan sejati tidak datang dari berpikir, tapi dari melakukan. Seperti belajar naik sepeda, jatuh 2 kali, kamu otomatis bisa, tanpa perlu memikirkan cara menjaga keseimbangan. Mungkin ada yang bilang, aku tidak punya bakat, bagaimana caranya punya eksekusi yang kuat? Jangan panik. Membangun eksekusi tidak perlu pencerahan mendadak. Ada 2 jalan. Setelah memahami baru bertindak, beberapa orang bisa langsung tercerahkan dari 1 kalimat, tapi itu jarang. Melalui tindakan untuk mencapai pemahaman, ini jalan yang paling realistis bagi kebanyakan orang. Mulailah dari bertindak, dan perlahan kamu akan paham maknanya. Tapi ingat, jangan asal bertindak. Pikirkan dulu apa yang benar-benar kamu inginkan. Kalau kamu ingin punya usaha sampingan, jangan asal ikut tren. Belajar ini, itu tanpa arah. Tanya dulu pada dirimu, apa keahlianku? Apa yang dibutuhkan pasar? Kalau kamu ingin menurunkan berat badan, jangan langsung lari 5 km. Tapi tanyakan dulu, olahraga apa yang bisa aku lakukan secara konsisten? Semakin jelas tujuanmu, semakin ringan langkahmu untuk bertindak. Terakhir,
Ada satu cara sederhana yang bisa kamu praktikkan besok. Cari satu hal yang ingin kamu lakukan, tapi terus kamu tunda. Jangan pikir bisa berhasil atau tidak. Mulai saja selama 5 menit. Misalnya, ingin menulis naskah, tulis 3 kalimat saja dulu. Ingin membuat video, bicara ke kamera selama 1 menit saja. Engine olahraga, turun ke bawah dan jalan 5 menit. Kamu akan sadar. Begitu kamu memulai 5 menit itu, langkah selanjutnya mengalir dengan mudah. Karena kamu tidak sedang memaksa diri, tapi mengikuti dorongan alami untuk melakukannya. Eksekusi tingkat tinggi tidak pernah muncul karena paksaan, tapi karena hasrat sejati yang mendorongmu maju. Baiklah, itu saja untuk hari ini. Kalau kamu ingin versi lengkap dan sistematisnya, silakan baca teks penuhnya